Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar Siap Beasiswa LPDP Juli 2022. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan informasi terkait beasiswa LPDP dan saya akan memberikan tips-tips bagaimana Anda bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi ini hanya sharing ya, ini bukan garansi bahwa nanti Anda pasti mendapatkan beasiswa LPDP, tapi adalah sharing dari pengalaman saya dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Kemudian nanti langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP atau beasiswa yang lainnya. Perkenalkan, nama saya adalah Sunufar Latif. Saya adalah awardee beasiswa LPDP tahun 2015 akhir. Saya berangkatnya 2016, selesainya 2017. Jadi 5 tahun yang lalu. Tetapi more or less ada sedikit perkembangan di seleksi beasiswa LPDP, tetapi nggak terlalu banyak. Yang ingin saya sampaikan adalah garis besar utamanya. Nah, tentunya nanti Anda juga harus menggali informasi yang lebih detail lagi, karena sekali lagi tanpa usaha yang keras, kita nanti tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, pada malam hari ini, nanti biar kita interaktif ya. Jadi nanti saya akan memberikan informasi, kemudian nanti di tengah jalan kalau Anda ada pertanyaan, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin nanti kalau pertanyaan terlalu banyak, saya nggak bisa menjawab satu-satu ya. Jadi nanti saya akan menjawab yang sekiranya waktunya nanti cukup. Oke. Yang pertama, saya nanti akan menjelaskan beasiswa LPDP apa saja, kemudian alasan kenapa kok kita harus mengambil beasiswa LPDP. Kemudian bagaimana cara yang secara efektif, efisien, kita bisa mencapai goal mendapatkan beasiswa, kemudian aplikasi yang powerful seperti apa, kemudian belajar dari kasus saya, karena apa yang saya sharingkan ini sudah saya sharingkan ke banyak orang dan alhamdulillah juga banyak yang mendapatkan beasiswa LPDP dengan model seperti ini. Artinya apa? Ini memiliki pola yang bisa kita pelajari. Nah, teman-teman semuanya, beasiswa LPDP nanti dibagi menjadi 3. Nah, nanti saya akan memberikan link di grup WA. Saya akan memberikan link, nanti teman-teman bisa baca sendiri, Anda nanti tertariknya di bidang mana, dan Anda punya peluang di bidang mana. Karena ini penting sekali. Yang pertama adalah beasiswa umum. Dulu saya ikut beasiswa umum. Kenapa? Karena saya nggak bisa masuk targeted, saya nggak bisa masuk afirmasi. Ada juga orang yang bisanya dia masuk afirmasi. Dia nggak bisa masuk targeted, dia nggak bisa masuk umum. Jadi setiap dari kita mungkin memiliki kapabilitas yang berbeda, apakah nanti saya masuknya ke umum, targeted, atau afirmasi. Jadi ini akan saya jelaskan singkat saja perbedaannya, kemudian nanti secara umum mereka memiliki syarat yang hampir sama. Nah, beasiswa umum ini nanti ada namanya beasiswa reguler. Dulu saya ambil yang reguler. Kemudian yang kedua ada beasiswa PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi kayak top uni, Harvard, Cambridge, Stanford, itu nanti masuk beasiswa PTUD. Ini biasanya teman-teman yang IQ-nya sangat tinggi, itu nanti bisa ikut yang PTUD. Tapi saya merasa bahwa kompetensi saya biasa saja, akhirnya saya ikut yang reguler. Nah, di beasiswa umum nanti, teman-teman nanti siapapun bisa apply selama memenuhi syarat dari yang disyaratkan di beasiswa umum. Apa contohnya ya, gampang aja. Kayak kalau mau S2 berarti lulus S1, kalau S3 berarti lulus S2 dan lain sebagainya. Itu umum ya. Kalau beasiswa PTUD nanti ada list khusus untuk kampus mana yang disebut sebagai perguruan tinggi utama dunia. Kemudian yang kedua adalah beasiswa targeted. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu dari PNS, ya, Polri, TNI, ini nanti bisa ikut yang beasiswa targeted. Ini nanti skemanya sedikit berbeda karena ini ada perbedaan izin. Kalau ini kan enggak kan, beasiswa reguler kan, misal saya apply beasiswa reguler,
selama saya punya izin dari atasan, kalau saya udah kerja atau saya wirausaha sendiri, maka saya tinggal apply saja. Tapi kalau targeted harus ada izin untuk yang TNI, Polri, PNS. Nah, kemudian nanti kalau Anda mau dari beasiswa targeted ini, berarti nanti Anda PDKT dulu ke pimpinan. Boleh nggak saya untuk mengajukan ikut beasiswa LPDP? Karena nanti kalau sudah usaha keras, ternyata izinnya nggak keluar ya rugi kan. Jadi menurut saya yang pertama adalah minta izin dulu. Nanti kalau izinnya sudah agree, sudah didapatkan, baru nanti Anda berusaha untuk mengumpulkan TOEFL-nya, IELTS-nya, rekomendasi, kemudian proposal studi dan lain sebagainya baru Anda bikin. Jadi yang pertama adalah kuncinya ada di izin dulu. Kemudian beasiswa kewirausahaan ini juga masuk targeted. Kemudian beasiswa afirmasi. Pengalaman saya, beasiswa afirmasi ini yang paling tidak sulit dibanding yang dua ini. Apa contohnya? Bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya ini mintanya lebih rendah daripada yang reguler. Kalau reguler misal mintanya 500, afirmasi mintanya cuma 400. Jadi gampang kan? Kemudian nanti dikursuskan, kemudian nanti diteskan. Nah, ini adalah beasiswa afirmasi. Afirmasi apa saja? Ada penyandang disabilitas, kemudian daerah afirmasi ya, 3T, terluar, tertinggal, dan lain sebagainya. Nanti kodifikasi atau penjelasan tentang afirmasi nanti bisa Anda dapatkan di bukletnya LPDP. Di daerah mana yang mungkin disebut dengan afirmasi? Kemudian beasiswa prasejahtera. Nah, kriteria prasejahtera itu seperti apa? Nah, nanti Anda harus baca di bukletnya LPDP. Kemudian beasiswa putra-putri Papua. Jadi kalau Anda dari Papua, Anda nanti bisa mengajukan beasiswa putra-putri Papua. Itu ya. Nah, ini adalah secara singkat gambaran tentang beasiswa LPDP nanti seperti ini. Nah, berikutnya yang secara umum ya, saya akan menjelaskan fase pendaftarannya. Fase pendaftarannya nanti dibuka 4 Juli. Jadi sekarang kan Juni. Sekarang Juni tanggal 4, berarti pas 1 bulan lagi, tanggal 4 Juli akan dibuka beasiswa LPDP. Nanti 1 bulan, oke. Nah, saran saya, kalau bisa submit-nya jangan di akhir-akhir. Biasanya, teman-teman itu sukanya, kalau 5 Agustus, berarti 5 itu menumpuk semua aplikasinya. Nah, ini nanti khawatirnya Anda sudah mentargetkan tanggal 5, ternyata hari itu listrik mati. Atau hari itu laptopnya rusak. Atau hari itu Anda tidak bisa ke situ karena mungkin Anda sakit, harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Jadi hindari mengumpulkan sapinya di akhir. Kalau bisa ya mungkin 5 hari atau 1 minggu sebelum deadline-nya. Supaya apa? Kita menjaga-jaga kalau tidak terjadi hal yang nggak diinginkan, kita sudah siap. Nah, yang kedua, kalau nanti Anda sudah mendaftar, sudah submit, maka nanti akan ada seleksi administrasi. Administrasi itu apa? Berarti nanti dari aplikasi yang sudah Anda masukkan akan diseleksi oleh tim penguji. Diseleksi. Misal, Anda diminta mengirimkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Ternyata Anda mengirimkannya 499. Kurang 1 poin kan? Nah, ketahuan nih administrasi. Oh, ini administrasinya kurang. Dia nggak memenuhi syarat administrasi. Berarti tidak lolos seleksi administrasi. Jadi administrasi itu kumpulkan apa yang diminta oleh panitia. Kalau sudah, maka nanti otomatis Anda akan lolos yang administrasi. Kemudian yang kedua, nanti ada seleksi bakat skolastik. Jadi kalau di seleksi CPNS, nah mirip seleksi CPNS untuk bakat skolastiknya, itu nanti Anda silakan pelajari terkait dengan materi-materi bakat skolastik supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal. Kalau nanti sudah lulus, maka nanti yang keempat adalah seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini yang paling menentukan. Kenapa? Karena disinilah Anda nanti akan menghadapi interview. Nah, di interview itu nanti Anda harus meyakinkan pihak juri bahwa
you are the right person to get the scholarship. Anda meyakinkan ke mereka bahwa sayalah orang yang paling layak mendapatkan beasiswa ini. Kenapa? Anda jelaskan karena A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak bisa meyakinkan di bagian wawancara, maka nanti yang akan mendapatkan beasiswa ini. Ini pengalaman saya, wawancara sangat sulit karena di situ ada 2 pakar di bidang yang akan kita ambil. Misal, saya mau mengambil pendidikan bahasa Inggris, berarti ada 2 pakar pendidikan bahasa Inggris di situ. Bayangkan. Jadi kita langsung diuji pengetahuan kita tentang hal yang mau kita pelajari. Kemudian ada satu lagi seorang psikolog yang akan menilai mimik kita apakah kita menjawabnya dengan jujur atau tidak. Karena nanti ditanyakan terkait kontribusi. Apa saja kontribusi Anda? Nah, nanti Anda menjawabnya bagaimana? Apakah mengarang indah atau Anda asli? Itu nanti akan dinilai oleh psikolognya tadi. Jadi bagian itu nanti yang menurut saya paling menentukan, karena disitulah nanti Anda akan mempertahankan aplikasi Anda di depan para juri. Kalau sudah yakin, maka nanti akan mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian langsung lanjut ke proses persiapan keberangkatan, kemudian mendapatkan LOI dan lain sebagainya sampai nanti Anda berangkat dan menyelesaikan studi Anda. Nah, itu adalah gambaran secara singkat beasiswa LPDP seperti apa nantinya. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kenapa kok jadi saya ingin membangun awareness mengapa pendidikan, melanjutkan studi itu sangat penting. Jadi melanjutkan studi itu ibaratnya kita membekali diri kita. Ibaratnya mobil, kalau mobil itu velgnya bagus ya, bodinya bagus, kemudian joknya bagus, kemudian interiornya bagus, maka nanti nilai dari mobil itu otomatis akan naik. Ya. Nah, sama dengan kita nanti yang menjadi pembeda kita dengan yang lain bukan sekedar tampan atau tidak tampan, kemudian cantik atau tidak cantik, tapi lebih kepada skills kita atau kemampuan kita dalam pendidikan. Jadi orang dihargai karena kemampuan dia dalam bidang tertentu, expertise-nya. Nah, expertise semakin Anda dalam, maka semakin dihargai apa yang Anda akan lakukan. Pekerjaan Anda misal, Anda seorang dokter, ambilnya dokter spesialis. Oh, berarti nanti Anda akan dihargai. Kita gampang saja kalau kita sakit, dokter umum sama spesialis beda biaya. Oke, kenapa? Karena semakin expert orang di bidang tersebut, maka akan semakin mahal nilai. Nah, sama dengan kita, misal saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Inggris, maka itu meningkatkan nilai diri saya, bahwa saya memiliki pembeda di antara yang lain. Nah, sama kayak Anda harus mengambil langkah yang demikian, jadi pendidikan ini hal yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang lebih baik, kita akan mendapatkan pandangan yang lebih baik. Jadi misal mengajar bahasa Inggris. Kalau kita belum mempelajari trik-trik strategi belajar bahasa Inggris yang terkini, terbaru, dan terupdate, kita akan mengajarkan dengan gaya-gaya lama. Nah, gaya lama itu nanti akan obsolete atau usang atau tertinggal. Nah, dengan menemukan model pembelajaran yang baru, kita nanti akan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi. Ini contoh kalau saya mengajar bahasa Inggris. Nah, nanti kembali ke Anda, misal Anda pekerjaannya apa, kalau Anda melanjutkan studi Anda, maka nanti expertise Anda akan naik. Networking, jaringan, social impact dengan pendidikan yang lebih baik, Anda akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa ke orang lain. Nah, aspek-aspek dalam beasiswa, saya rangkum ini ada 4. Ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena jangan sampai ketika kita mengajukan beasiswa, kita langsung mengharuskan Tuhan untuk memberikan kepada kita beasiswa itu. Jadi pokoknya nggak bisa tidak, ya Tuhan, aku harus dapat beasiswa LPDP. Nah, kalau gitu jangan. Jadi yang saya maksud itu adalah kita punya target, tapi kita harus tahu kira-kira mana yang terbaik buat kita. Nah, ini yang saya rangkum, yang pertama adalah hard work. Teman-teman kalau menginginkan sesuatu, kerja keras itu adalah kuncinya. Jadi misal ini ya, Anda menginginkan benar-benar menginginkan beasiswa LPDP. Maka setiap hari, berarti kan kurang 1 bulan ini,
Setiap hari Anda cari informasi paling detail dari beasiswa LPDP. Anda petakan, Anda maunya mana? Maunya mungkin yang general, yang umum, yang reguler. Maka Anda cari beasiswa reguler itu kayak apa syaratnya. Kemudian Anda penuhi syarat-syarat tersebut. Nah, kalau sudah, Anda cari siapa saja yang sudah mendapatkan beasiswa reguler dan trik-triknya kayak apa. Dari mana? YouTube. Cari di YouTube. Ya, cari di Google informasinya apa. Sehingga nanti Anda punya pengetahuan, knowledge untuk semakin mendekatkan Anda kepada tujuan. Jadi kalau Anda tahu, maka nanti Anda akan semakin dekat kepada tujuan Anda. Misal nih, Anda tahu cara berangkat ke Surabaya dari Malang. Caranya bagaimana? Ya, kita ke terminal, kemudian kita naik bis ke Surabaya, selesai. Tapi kalau Anda tidak mengetahui bagaimana cara berangkat ke Surabaya, Anda akan meraba-raba, ke sana ke sini tersesat dan lain sebagainya. Nah, sama kayak ini. Beasiswa ini itu pasti sudah ada yang sukses sebelumnya. Nah, orang-orang sebelumnya itu mempunyai kebiasaan untuk sharing. Kayak saya gini, saya memberikan webinar untuk sharing. Nah, ada orang yang membuat YouTube untuk sharing. Nah, itu nanti Anda bisa cari di YouTube, di Google terkait dengan beasiswa LPDP, kira-kira bagaimana supaya membuat para juri itu membuat mereka terkesan itu bagaimana, itu akan banyak sekali informasinya. Nah, kalau sudah kerja keras, sudah mencari pengetahuan yang sangat luas, maka yang keempat ini adalah keberuntungan. Ini penting sekali supaya teman-teman tidak terlalu berharap yang muluk-muluk terkait dengan beasiswa. Karena kita nggak tahu nanti kita dapatnya di mana. Never put your eggs into one basket. Jadi jangan meletakkan telur dalam satu keranjang yang sama. Jadi misal nih, Anda total mencari beasiswa LPDP dan mengharuskan bahwa saya harus dapat LPDP. Itu jangan. Saran saya adalah Anda boleh mentargetkan LPDP, tapi coba cari informasi beasiswa yang lain. Contohnya, dalam waktu dekat ini, nanti akan ada bulan November nanti beasiswa Chevening. Itu Anda siapkan. Kemudian kalau AS sudah selesai, Anda bisa juga mentargetkan AS di tahun depan. Kemudian beasiswa Fulbright, kemudian beasiswa Nuffic Neso ke Belanda, kemudian beasiswa DAT ke Jerman. Nah, itu Anda cari informasinya supaya nanti Anda benar-benar dapat pengetahuan, oh beasiswa yang lain kayak gini, Anda ikuti semua. Karena apa? Karena belum tentu nanti kita dapatnya di beasiswa LPDP. Contoh saya sebelum LPDP dapat, saya gagal di Chevening. Saya gagal di AAS. Nah, ada juga orang yang gagal di LPDP, dapatnya di AAS, dapatnya di Chevening. Nah, hal kayak gitu kita nanti nggak tahu kita dapatnya di mana. Jadi ada peluang, ada kesempatan, kita coba. Apakah saya harus ngejar beasiswa aja? Jangan. Kalau ada kerjaan, ya Anda terima kerjaan, Anda cari kerjaan. Jadi kerjaan dicari, beasiswa dicari, kemudian nanti yang dapat, berarti itulah yang terbaik buat kita. Nah, ada lagi yang menentukan adalah X factors. Nah, X factor itu apa? X factor itu adalah item-item yang bisa membuat langkah-langkah Anda ini menjadi lebih mulus. Nah, nanti akan saya jelaskan kalau waktunya cukup di bagian yang belakang. Nah, selain itu teman-teman, ketika nanti mendaftar beasiswa, Anda nanti harus mencantumkan CV. Nah, CV ini kita harus bisa memamerkan diri kita untuk terlihat stunning. Ibaratnya, kita ini adalah orang yang mau PDKT ke seseorang. Maka kita nggak mau merusak image kita di pertemuan pertama. Misal, saya mau janjian dengan seseorang. Maka saya akan mencari, baju yang bagus bagaimana? Potongan rambut yang bagus bagaimana? Kemudian resto yang sekiranya bagus di mana? Kemudian saya nanti pakai apa ke sananya? Sepatunya bagaimana? Jadi kita memikirkan apa yang nampak di badan kita ketika pertama kali bertemu. Nah,
Orang itu pertama kali bertemu ketika aplikasi itu adalah CV. Jadi CV ini ibaratnya dia adalah etalase buat kita memamerkan diri kita. Memamerkan bukan berarti memamerkan dalam konotasi buruk, tapi lebih mengenalkan bahwa saya adalah the right person to get this scholarship. Nah, ini kita harus menggunakan CV. Nah, CV itu nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat CV yang bagus. Ini adalah dengan menuliskan poin-poin penting yang harus Anda sampaikan. Jadi jangan semuanya, karena penguji nanti tidak cukup waktunya untuk membahas semuanya. Jadi apa sih yang stunning dari Anda, itu yang perlu Anda tuliskan. Kemudian selain CV, Anda juga harus mampu memilih universitas yang itu sesuai dengan masalah yang Anda mau selesaikan. Misal nih, Anda mau keluar negeri, keluar negerinya kemana? Kemudian mengapa harus keluar negeri? Apakah di Indonesia tidak ada? Kemudian mengapa harus di kampus ini? Kenapa kok nggak di kampus yang lainnya? Dan lain sebagainya. Jadi memilih universitas itu juga harus berdasarkan riset. Dan background Anda itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan bagaimana saya menentukan kampus saya di King's College London dan penguji menyetujuinya. Kemudian di aplikasi yang bagus, kira-kira apa saja yang membuat aplikasi itu membuat terlihat dia stunning. Nah, di CV, teman-teman, ini yang perlu kita lakukan adalah Anda harus punya personal story. Personal story itu apa? Ya, sekiranya bisa menjelaskan what are you doing. Anda ini saat ini sedang ngapain? Karena yang dicari dari pemberi beasiswa adalah orang-orang yang memecahkan masalah negara. Jadi bukan orang-orang yang yang dia tidak mau tahu masalah negara, kemudian dia taunya pokoknya saya belajar aja, jangan. Tetapi masalah apa yang Anda nanti akan mau selesaikan dan sedang selesaikan. Misal saya menceritakan saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Nah, berarti saya menjelaskan short story tentang saya dan apa yang saya lakukan. Kemudian organisasi apa yang Anda ikuti saat kuliah atau saat ini. Kenapa? Karena dari organisasi itu ada sebuah gambaran bahwa Anda mau memecahkan masalah. Orang kenapa sih ke organisasi? Karena mereka ingin membuat sebuah kegiatan yang itu memberikan impact kepada sosial masyarakat. Iya nggak? Jadi misal nih, saya ikut organisasi A. Kegiatannya apa? Kegiatannya ini dia misal PMI misal. Kegiatannya apa? Donor darah dan sebagainya. Berarti ada masalah yang kita mau selesaikan. Masalah apa? Masalah kesehatan. Saya misal mendirikan organisasi yang memberikan penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat. Nah, itu adalah organisasi yang tujuannya memberikan impact masalah kesehatan di masyarakat. Jadi kalau Anda ikut organisasi, ini menunjukkan bahwa Anda ingin mengambil peran dalam menyelesaikan masalah bangsa. Karena ini yang dicari. Education and achievement. Nah, sekarang ini peluang menulis jurnal itu sangat banyak sekali. Kalau Anda sekarang belum lulus, ya atau mungkin sudah lulus nggak apa-apa, coba pertimbangkan untuk menulis jurnal. Karena dengan menulis jurnal, artikel, itu nanti akan memperkuat CV Anda. Kira-kira apa saja yang Anda tulis, misal buku dan lain sebagainya, Anda harus produktif. Karena dengan seperti itu, kelihatan bahwa secara akademik Anda mampu untuk melanjutkan studi. Kemudian ada volunteering program. Nah, di CV, kalau bisa, Anda juga harus menyebutkan kira-kira program volunteering apa yang Anda lakukan. Kenapa harus volunteering? Karena dengan volunteering berarti Anda memberikan dampak kepada masyarakat tanpa ada embel-embel keuntungan. Jadi contoh nih, misal saya ada organisasi namanya Rumah Beasiswa. Nah, di Rumah Beasiswa ini saya bersama teman-teman saya itu mengedukasi tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Nah, kayak gitu, itu free, tidak berbayar.
dari situ saya memberikan dampak ke teman-teman yang akan mendapatkan beasiswa sampai mereka mendapatkan beasiswa. Nah, volunteering program ini yang sangat dicari oleh para pemberi beasiswa. Karena dengan seperti itu, Anda sudah kelihatan bahwa ini rising star di masa yang akan datang, karena sebelum Anda mendapatkan beasiswa, Anda sudah memulai memberikan kontribusi. Jadi nanti kalau ini saya sekolahkan, maka nanti maka orang ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk negara. Nah, ini kalau ada puluhan ribu yang disekolahkan kondisinya kayak gini, maka masalah-masalah negara akan banyak sekali yang terurai. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih universitas. Dalam memilih universitas, LPDP itu memberikan list atau data. LPDP ingin Anda kuliah di kampus terbaik dunia. Jadi sama mereka diberikan list. Berarti kalau nggak ada di list, Anda jangan pilih. Harus di listnya. Misal LPDP memasukkan kampus A ini di list, kemudian B enggak. Anda pilih B enggak bisa. Jadi harus mengikuti aturan dari LPDP. Jadi simpel aja, pokoknya kalau sudah masuk LPDP itu aja yang cari, enggak usah cari yang lain. Nah, nanti cara meyakinkan LPDP adalah dengan menggunakan data. Jadi kalau ngomong di depan juri, Anda harus menggunakan data. Nah, data itu Anda bisa dapatkan dari Times Higher Education. Saya biasanya menggunakan Times Higher Education atau QS World Ranking. LPDP pakainya 2 itu biasanya. Nah, itu nanti Anda cari kampus Anda ini ada di peringkat berapa. Peringkat 1. Ya sudah, Anda ikuti. Oke? Kemudian kalau sudah memilih kampus terbaik, Anda pilih juga best problem solution. Kalau sudah ketemu kampusnya, apa hubungannya dengan masalah yang Anda mau selesaikan? Misal saya memilih King's, kenapa? Karena di Times Higher Education, dia masuk 30 besar dunia. Kemudian, apa hubungannya dengan masalah yang mau saya selesaikan? Masalahnya adalah bahasa Inggris. Orang Indonesia ini, peringkat bahasa Inggrisnya itu sekarang, hari ini, itu 80 dunia. Di non-English speaking country. Dari negara yang tidak berbicara bahasa Inggris. Kita nomor 80. Singapura itu nomor 3. Kemudian Malaysia, Filipina, itu mereka masih masuk 30 besar dunia. Tapi kita ada di peringkat 80. Jadi ini adalah problem. Nah, dengan saya mengambil kuliah di King's, maka problem ini yang akan saya coba untuk selesaikan. Kayak gitu. Kemudian best life, ini juga perlu Anda pertimbangkan. Kira-kira Anda suka nggak tinggal di kota atau negara tersebut? Misal, saya memilih London karena ini adalah kota impian saya sejak dulu. Dan di sana aman, di sana bagus, semuanya sudah lengkap dan lain sebagainya, kampusnya tingkat dunia dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan saya untuk memilih universitas. Jadi ada 3 aspek ini yang perlu Anda pertimbangkan saat nanti memilih universitas. Jadi jangan base-nya saja, jangan problemnya saja, jangan best life saja, jangan. Tapi harus ketiganya ini. Nah, ini juga tips dari saya, kalau memilih kampus, pertimbangkan juga kemampuan Anda. Apakah Anda mampu menyelesaikan atau tidak? Misal nih, saya maunya hanya di Harvard. Nah, Anda mikir, misal Anda keterima di Harvard, bisa nggak Anda menyelesaikan studi Anda di Harvard? Ini hanya Anda sendiri yang bisa mengukur. Ya. Jadi kita ukur kira-kira bisa nggak selesai. Kalau nggak bisa selesai, cari kampus yang lain yang sekiranya lebih mudah untuk dimasuki dan diselesaikan. Karena dengan seperti itu, teman-teman, Anda nanti akan bisa, intinya adalah finishing your study. Karena target kita seperti itu. Nah, kemudian dalam menghubungkan masalah, ini beberapa tips dari saya, ini studi kasus dari saya, Anda harus menghubungkan problem dengan universitasnya. Apa masalahnya? Bahasa Inggris orang Indonesia ini 80 besar dunia. Kemudian apa yang sudah Anda lakukan? Saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian apa yang Anda butuhkan? Saya butuh melanjutkan S2 saya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi kan relate. Kemudian yang ketiga, saya menyebutkan alasan mengapa kok Anda harus di Inggris dan di King's College.
Di Inggris, ini adalah tempat terbaik belajar bahasa Inggris. Kenapa? Ya, dia kan yang punya bahasa. Maka saya belajar dari yang punya. Misal nih, kenapa nggak di Indonesia aja? Ya, di Indonesia kan sama-sama belajar dengan orang Indonesia. Tapi kalau di Inggris, kita langsung belajar dengan pemiliknya. Kayak gitu. Kemudian kenapa Kings? Karena Kings masuk peringkat 30 besar dunia. Jadi ini alasan. Kemudian, what you will do after your graduation? Kalau sudah selesai, saya nanti akan kembali mengajar di Royal English. Dengan seperti itu, saya nanti akan memberikan informasi dan sebagainya ke para peserta yang ada di kursus. Nah, ini Anda harus kemas sehingga ini meyakinkan. Jadi orang lihat itu, wah ini bagus banget ini. Karena masalah kampus dan karir masa yang akan datang, ini klop, ini nyambung. Nah, itu Anda harus lihat kondisi Anda, kira-kira Anda nanti apa yang mau diselesaikan, kemudian jurusannya apa, kemudian balik Indonesia itu apa. Itu yang nanti Anda harus gali, kira-kira seperti apa, dengan cara membaca banyak referensi. Jadi orang ini, kan Anda lihat saya bahasa Inggris, ada nggak yang dari teknik? Anda cari. Ada nggak yang dari kedokteran? Anda cari, dan lain sebagainya. Nah, nanti di LPDP ada juga syarat, yaitu menuliskan kontribusi dan komitmen. Nah, ini penting sekali. Sebelum Anda mendaftar beasiswa LPDP, pikirkan, kira-kira Anda sudah melakukan kontribusi atau belum. Karena nanti kalau belum, Anda harus menyiapkannya dari sekarang. Misal, saya kok belum punya kontribusi ya, berarti Anda harus memulai menyiapkan kontribusi. Apa contoh kontribusi? Nanti ada googling. Contoh kontribusi beasiswa LPDP. Nanti akan muncul banyak. Nah, habis dari situ, Anda baca kontribusi-kontribusi orang itu kira-kira apa saja yang sekiranya bisa meyakinkan pemberi beasiswa LPDP. Karena dengan seperti itu, teman-teman, Anda dianggap bahwa Anda nanti akan memberikan dampak yang luar biasa saat Anda pulang ke Indonesia. Kayak saya ini, saya ngajar, studi, balik, ngajar lagi. Berarti kan jelas kan, oh ini orang ini memiliki kontribusi dan potensi kontribusi yang lebih besar saat nanti dia menyelesaikan studinya. Nah, Anda juga kayak gitu. Coba kira-kira Anda pikirkan kontribusi apa yang harus Anda lakukan. Dengan cara apa? Baca. Jadi perbanyak baca dari kacamata orang banyak, sehingga nanti Anda dapat pemahaman, oh kontribusi saya kira-kira seperti ini. Karena setiap orang mungkin beda-beda kontribusinya. Peluang ke depan. Dengan menyelesaikan studi di kampus saat tujuan, apa yang Anda akan kembangkan? Misal saya menyelesaikan studi saya di Kings karena saya ingin mengembangkan Royal English. Dengan cara apa? Metode belajarnya saya rubah, kemudian penemuan-penemuan pembelajaran bahasa Inggris terkini saya masukkan, sehingga nanti impact-nya lebih luar biasa untuk pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Kemudian juga jelaskan rencana karir di Indonesia sesudah studi apa. Misal, kalau saya belum bekerja bagaimana? Kalau Anda sebelum bekerja, maka pikirkan apa yang Anda jadikan kontribusi dan target kerjaannya apa. Misal, saya menjadi dosen, ya sudah. Anda nanti mau jadi dosen apa? Kemudian, apa yang Anda akan lakukan saat nanti Anda menjadi dosen. Kayak gitu boleh. Jadi nggak harus kerja dulu. Tapi yang harus dilakukan adalah kontribusinya dulu. Jadi saat mahasiswa, bikin kontribusi. Jadi jangan kuliah pulang, jangan. Tapi mikir kira-kira saya bikin kontribusi apa ini. Karena itu yang dicari oleh penguji. Saya ada teman, dia itu mendapatkan beasiswa karena dia mengajar bahasa Inggris di anak-anak petani. Dan ngajarnya itu di sawah. Jadi setiap minggu, dia ke sawah. Dia kumpulkan anak-anak petani, kemudian diajari bahasa Inggris di sawah. Katanya dia mengatakan ini konsepnya fun, jadi seperti bermain tapi dikasih bahasa Inggris. Dia ajak teman-temannya, mahasiswa yang mau bergabung, kemudian dari situ dia apply beasiswa LPDP dan dapat. Satu. Ada lagi teman saya yang dia ini fokus kepada KDRT, jadi kekerasan dalam rumah tangga. Dia memberikan konseling kepada ibu-ibu yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Kayak gitu, kemudian diajukan ke LPDP juga dapat. Kenapa?
Karena yang dicari adalah Anda ini sudah punya kontribusi atau belum. Karena dengan memberikan kontribusi, ada masalah yang Anda fokus untuk selesaikan. Bayangkan ya, setahun yang mendapatkan beasiswa LPDP 5.000. Misal 5.000 ini balik ke Indonesia dan punya peran masing-masing, maka setiap tahun masalah-masalah Indonesia itu nanti akan jauh berkurang karena dari embrio 5.000 ini. 5.000 tahun depan 5.000, 5.000 itu nanti dampaknya akan luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, coba sebelum Anda maju, pikirkan kontribusi apa yang sudah Anda lakukan untuk bisa meyakinkan pemberi beasiswa. Nah, aplikasi yang bagus nanti, ini adalah kombinasi. Kombinasinya apa? 1 LOE. Nah, di LOE nanti, Anda bisa, kalau yang luar negeri, saran saya bisa menggunakan agen pendidikan. Ini nanti untuk mempermudah Anda. Jadi di agen pendidikan itu nanti ada jasa mendapatkan LOE dan itu gratis. Jadi Anda dapatnya gratis, kemudian Anda dibantu, nanti enak. Kemudian kalau sudah, kontribusinya apa, surat rekomendasi siapkan, CV-nya siapkan, bahasa Inggrisnya siapkan, sehingga nanti kombinasinya nanti sempurna untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, terkait dengan tes bahasa Inggris, ini penting sekali. Karena tes bahasa Inggris ini menjadi ganjalan pada peserta pada umumnya. Jadi banyak sekali peserta yang tidak lolos hanya gara-gara masalah tes bahasa Inggris ini. Nah, apa saja yang perlu Anda ketahui terkait dengan tes bahasa Inggris ini? Ini saya lampirkan 3 tes yang paling banyak digunakan. Sebenarnya selain ini ada Duolingo, ada PTE, tapi nggak saya sampaikan karena dia masih kurang familiar. Yang pertama adalah TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP ini digunakan untuk teman-teman yang akan mau S2 dan S3 dalam negeri. Jadi misal nih, saya mau S2 di ITB. Oh, berarti saya nanti butuh ITP 500. S3 dalam negeri 530. Nah, ini biaya tesnya itu 550.000. Itu 1 kali tes. Kalau Anda nggak lulus, ya nanti tesnya bayar lagi. Oke? Maka saya sarankan sebelum Anda tes, ketahui dulu, pelajari dulu tes TOEFL itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah IELTS. IELTS ini bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Kalau S2, nanti mintanya 6,5. Kalau S3 mintanya 7. Nah, nanti biayanya sekitar 2,8. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa karena biasanya sekali tes nggak cukup. Ada yang 2, ada yang 3, ada bahkan yang 4. Kemudian TOEFL IBT, ya itu skornya minta 80 sama 94 kalau Anda mau S3. Nah, biaya tesnya hampir sama, jadi IBT maupun IELTS ini pilihan yang mau studi ke luar negeri. Nah, sekarang caranya gini. Tentukan Anda ini mau kemana. Saya dalam negeri. Oh, berarti kalau dalam negeri cukup yang ITP. Oke? Saya maunya ke luar negeri, berarti IELTS atau TOEFL IBT. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan Anda nanti mau pakai skema yang mana. Apakah beasiswa umum, beasiswa targeted, atau afirmasi. Karena untuk afirmasi, skornya lebih rendah. Jadi, dengan mengetahui Anda mau kemana, maka nanti akan semakin mengerucutkan apa saja yang perlu Anda siapkan. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, di aplikasi Anda harus membuat aplikasi Anda ini stunning. Stunningnya bagaimana? Nah, stunningnya adalah yang pertama, TOEFL atau IELTS-nya itu harus mumpuni. Ini nanti di seleksi administrasi sudah ketahuan apakah Anda lolos atau tidak. Yang kedua adalah kontribusi. Jadi kontribusi sekali lagi ini sangat penting sekali sehingga nanti Anda dianggap ini adalah rising star yang akan membuat masalah Indonesia akan semakin mudah diselesaikan. Problem solution, kira-kira kampus Anda, studi Anda yang Anda lakukan ini, Anda kira-kira mau menyelesaikan apa? Kemudian rekomendasi,
Surat rekomendasi itu harus menjelaskan apa saja yang sudah Anda lakukan dan siapa yang tahu pekerjaan Anda. Misal Anda seorang dokter di sebuah puskesmas, berarti minta rekomendasi ke kepala puskesmas dan lain sebagainya. Jadi minta ke orang yang benar-benar mengetahui kompetensi Anda sehingga dia bisa secara jujur menjelaskan. Nah, saran saya jangan pernah membuat rekomendasi yang mengada-ngada, ya. Nggak ada nanti, karena nanti gimana? Nanti akan ketahuan nanti di seleksi psikologinya. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya selain tadi tes bahasa Inggris untuk beasiswa, bahasa Inggris itu penting sekali untuk yang lainnya. Jadi selain beasiswa ke pekerjaan. Nah, ini penting saya jelaskan karena gini. Beasiswa ini adalah salah satu step kita mendapatkan kerja. Kenapa? Karena nanti kalau kita studi lanjut, kita bisa S2, kita bisa S3, maka karir kita nanti akan berpotensi lebih baik daripada kalau kita lulusan S1 atau S2. Nah, kalau nanti ternyata daftar beasiswa belum dapat, Anda dapatnya kerja. Nah, kerja itu juga mensyaratkan bahasa Inggris sebagai syarat awalnya. Jadi, kalau menguasai bahasa Inggris, ini penting sekali selain untuk scholarship juga untuk employment. Higher education, ya. Your Ferrari, artinya apa your Ferrari itu? Ini yang membedakan Anda dengan yang lainnya. Nah, ini tips dari saya untuk menulis masalah, ya. Untuk masalah dan kontribusi itu seperti ini. Yang pertama ya, awali dengan sebuah ancaman. Ini penting sekali. Anda tahu penjual obat. Penjual obat itu yang pertama dia jelaskan adalah masalah atau penyakit. Misal saya jual obat diet, maka saya akan menjelaskan ancaman kalau Anda obes. Penyakit apa saja kalau Anda obes. Oke? Kalau sudah dijelaskan ancamannya, ya, problemnya, kemudian Anda sekarang melakukan apa? What I am doing. Saya sekarang ini sedang melakukan apa? Oh, saya ini sedang mengedukasi teman-teman yang menginginkan perkembangan bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya mengajar bahasa Inggris. Oh, saya menjual obat diet. Berarti saya ingin menyehatkan orang-orang yang memiliki masalah obes. Oke? What I need, apa yang saya butuhkan? Karena saya mengajar bahasa Inggris, berarti saya butuh knowledge. Oke, untuk boosting my impact. Kalau saya mengajar bahasa Inggris, kalau mau bagus ya, saya harus sekolahkan dulu. Karena S1 saja saya sudah memberikan impact kayak gini. Apalagi nanti kalau S2, apalagi nanti kalau saya S3. Jadi yakinkan mereka bahwa Anda nanti kalau sudah kuliah balik, impact-nya akan jauh luar biasa. Kemudian, what can be expected? Nanti ke depannya, langkah-langkah Anda apa saja itu jelaskan di kontribusi dan rencana karir yang akan datang. Karena ini nanti akan diminta. Nanti saya akan bagikan punya saya di grup WA yang terkait dengan apa namanya, aplikasi saya yang tahun sebelumnya, sehingga nanti Anda dapat gambaran kira-kira seperti apa. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini belajar dari kasus saya. Oke. Belajar dari kasus saya, ini seperti ini. Nomor 1 ya. Indonesia ini tahun 61 ini tahun 2020. Tahun 2021 dia turun lagi di 80. Kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia 80. Kemudian saya mendirikan Royal English, saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian study English in the UK is a perfect decision learning from the owner of the language. Coba Anda sekarang pikirkan. Apa yang mau Anda pecahkan? Saya mau memecahkan masalah apa namanya? Saya seorang kepala sekolah. Berarti Anda jelaskan. Misal di daerah Anda, sekolah-sekolah itu belum bisa berkembang. Kenapa? Karena kepala sekolahnya ini memiliki kompetensi yang rendah untuk memanage sekolah. Anda kasih data.
dari data Dignas bla bla bla, sekolah di kecamatan saya tidak ada satupun yang masuk 10 sekolah terbaik di kabupaten. Ini kan data. Kemudian, apa yang Anda lakukan? Saya mulai untuk mengambil e-course dan saya mengajak kepala-kepala sekolah ini untuk mengikuti e-course misalnya. Berarti ini kan Anda menginisiasi orang. Kemudian Anda berencana untuk mengambil manajemen pendidikan misal di Malaysia atau di Singapura atau di Australia. Anda jelaskan. Kenapa harus di Malaysia, Singapura atau Australia? Anda jelaskan. Kalau sudah, oke, Anda jelaskan dengan mendapatkan pendidikan itu, nanti Anda memiliki bla 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 di masa yang akan datang. Mengembangkan sekolahnya, mengajak kepala sekolah yang lain berkembang, kemudian acara-acara apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mengajak sekolah-sekolah sekitar itu untuk maju bersama-sama. Jadi yang paling penting adalah sekarang kira-kira apa yang Anda mau selesaikan sama kontribusinya tadi. Karena dengan seperti itu, performa aplikasi Anda akan stunning. Nah, ini adalah X factor yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Yang pertama adalah, kalau Anda memiliki target, maka yang perlu Anda lakukan adalah parents. Jadi, kalau Anda masih orang tua masih ada, maka silahkan untuk meminta izin ke orang tua dulu. Minta izin, minta doa, jelaskan target Anda, kenapa Anda mau mengambil S2 maupun S3. Jelaskan. Misal nih, saya mau ambil di Inggris, alasannya kayak gini, saya jelaskan ke orang tua. Oke? Jadi parent wish ini sangat luar biasa berperan dalam kesuksesan seseorang. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Ya Anda tetap curhat ya ke beliau, kemudian Anda jelaskan apa saja. Sepertinya seperti pada umumnya aja, jelaskan, minta doa ke orang tua baik sudah ada maupun yang sudah tiada. Kemudian berikutnya adalah failure, gagal. Saya sebelum dapat LPDP gagal di Chevening, gagal di AAS. Berarti apa? Kalau nanti Anda gagal, jangan bersedih karena bisa jadi ada kesuksesan di bidang yang lain. Ya. Saya udah nyoba 5 beasiswa gagal semua. Ya mungkin Anda nanti dapatnya PNS. Anda nanti mungkinnya dapatnya wirausaha dan lain sebagainya. Jadi gagal itu adalah teman, adalah satu paket bagi orang-orang yang sukses. Karena seorang pemenang itu tidak pernah dilahirkan dari kompetisi yang biasa-biasa saja. Dia akan dari kompetisi yang luar biasa sulit. Jadi LPDP kenapa sulit? Ya karena nanti yang dapat itu nanti akan luar biasa dapatnya. Kemudian berikutnya, ini penting sekali, more give, more gain. Coba pikirkan konsep kayak gini. Kalau saya memberi, saya nanti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada yang saya beri. Ya. Apakah memberi harus berupa uang? Tidak. Misalnya, saya tahu cara mendapatkan beasiswa. Saya beri. Oke? Saya tahu mengajar bahasa Inggris. Saya buka kelas gratis di rumah beasiswa. Oke? Nah, ketika saya memberi, maka akan semakin banyak yang saya terima. Diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang luar biasa, diberikan karir yang bagus, dan lain sebagainya. Itu adalah impact dari kita memberi ke orang lain. Apapun itu. Jadi Anda bisanya pengetahuan tentang ini, berikan ini. Anda punya baju yang layak pakai, kemudian Anda sumbangkan ke panti sosial dan lain sebagainya, itu juga memberi. Jadi sering-seringlah memberi untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah never stop learning. Ini penting sekali. Karena gini, kalau Anda tidak mau belajar sesuatu yang baru, maka ketika ada perpindahan, Anda nanti akan kewalahan. Contohnya gini, saya ketika Royal English masih offline, saya nyaman sekali. Kemudian begitu terjadi pandemi, kita shifting ke online.
Maka saya lakukan adalah apa? Langsung belajar. Bagaimana pindah ke online. Begitu kita belajar, kemudian kita nemu jalannya, ternyata impact-nya jauh luar biasa daripada yang offline. Tapi kalau saya nggak mau belajar, ya mungkin saya akan tetap bertahan mencari yang offline sambil menunggu pandemi selesai, dan itu nggak memecahkan masalah. Jadi kalau misal nanti gagal, ya pelajari kenapa kok saya gagal. Oke? Misal sebelum Anda gagal LPDP, Anda cari informasi LPDP seperti apa. Jadi never stop learning. Nggak hanya beasiswa aja yang pelajari. Skill ada digital marketing, dipelajari. Skill pelajari. Apa saja yang sekiranya berpotensi untuk berkembang, Anda pelajari. Karena dengan seperti itu, teman-teman, maka nanti akan semakin banyak skill yang Anda kuasai dan potensi sukses Anda nanti jauh lebih besar. Ingat, definisi sukses itu nggak harus dapat beasiswa. Ya, nggak harus ke luar negeri, nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi itu. Tapi definisi sukses adalah bagaimana kita bisa mengalahkan kegagalan-kegagalan itu sampai kita mendapatkan yang terbaik dari yang apa kita tuju. Contohnya, saya maunya beasiswa, saya maunya ke Inggris. Ternyata yang mengantarkan saya ke Inggris melalui LPDP. Evening saya gagal, nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti di garis saya bisa pergi ke luar negeri, kuliah di luar negeri, itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi saya ada teman yang dia itu suksesnya bukan di beasiswa, tapi suksesnya di PNS. Dia apply beasiswa LPDP, dapat. Begitu ke luar negerinya gagal. IELTS-nya gagal, tinggal berangkat gagal. Ternyata apa? Ternyata dia dapatnya di PNS. Nah, kenapa demikian? Karena dari kita ini, kita nggak tahu garisnya kita di mana. Nah, dia dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, semuanya kita coba, kita pelajari. Salah satunya beasiswa. Beasiswa apa yang pelajari? Ya, pengetahuan tentang beasiswa tersebut dan bahasa Inggrisnya. Sehingga dengan seperti itu, kita nanti tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita berhenti belajar, maka nanti kita tidak akan pernah berkembang. Nah, melanjutkan studi itu adalah bagian dari never stop learning. Nah, summary-nya adalah yang pertama, TOEFL IELTS-nya dipersiapkan kalau Anda mau melanjutkan studi Anda, beasiswa Anda. Kemudian pikirkan kontribusi apa yang sudah Anda lakukan. Kalau belum, berarti bikin. Kemudian, mulailah dari masalah Anda mau menyelesaikan apa. Kemudian temukan sesuatu yang menarik di Anda. Anda mau ke kampus A, mengapa? Anda mau ke negara A, mengapa? Kemudian kenapa kok juri harus memilih Anda? Nah, ini nanti Anda harus rangkum menjadi aplikasi yang menarik. Ini it takes much energy. Ini membutuhkan energi yang luar biasa. Karena sekali lagi, ini bukan hal yang sepele. Ini kalau kompetisi, ini kompetisi tingkat dunia, jadi tantangannya nanti juga tingkat dunia. Jadi banyak sekali halangan, tapi sekali lagi kalau kita berusaha, saya yakin nanti Anda akan bisa menemukannya. Oke, sekarang kita akan saya akan memberikan tanya jawab ya. Oke, tanya jawab untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Oke. Yang pertama, kami di NTT masuk beasiswa afirmasi. Oke. Beasiswa afirmasi izin. Apakah ASN boleh mendaftar beasiswa afirmasi? ASN masuknya di targeted, ya. Kemudian dari Kak Langgeng, apakah beasiswa targeted grup ASN itu termasuk ASN dosen? Nah, ASN dosen setahu saya masuknya di beasiswa Budi. Ya, beasiswa Budi. Kemudian bakat skolastik itu apa? Bakat skolastik itu ya tes TWK itu ya, tes yang CPNS itu ya, itu masuk skolastik. Kemudian wawancaranya pakai bahasa Indo atau bahasa Inggris. In my recent knowledge, untuk tesnya itu kalau di dalam negeri pakai Indonesia, kalau luar negeri pakainya Inggris. Tapi kita nggak tahu aturan LPDP terbaru seperti apa. Nanti Anda bisa menanyakan ke bagian LPDP. Oke, ini menariknya LPDP. Di LPDP ada call center. Anda bisa telepon, bisa email, bisa tanya di IG juga terkait pertanyaan Anda. Nanti akan dijawab. Jadi dia kayak bank, ada nomor teleponnya, ditelepon, ditanyakan, nanti ada admin yang akan menjawab pertanyaan Anda. Kemudian, di seleksi administrasi harus mengumpulkan isi. Kalau ada poin apa saja harus dituangkan ke dalam isi tersebut.
Untuk poin apa namanya IC, nanti yang harus ditampilkan adalah kontribusi dan rencana ke depannya Anda kayak apa. Itu nanti yang Anda harus cantumkan. Kemudian dari Kak Brilian, isi LPDP tulis luar negeri menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Untuk LPDP luar negeri menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dari Kak Satrio, pada beasiswa LPDP peserta untuk menggunakan 3 pilihan. Apakah harus program course yang sama persis atau bisa berbeda-beda? Oke, pertanyaan pertama, nanti Anda harus pikirkan kira-kira yang paling linear dengan masalah. Jadi mikirnya adalah masalah. Acuannya masalah. Saya punya masalah ini. Nah, baru ditarik ke belakang, Anda mau ngambil kampus apa. Gitu ya. Kemudian, apabila kita sudah mendapatkan anugerah nasional, apakah melewati tes bakat? Enggak bisa. Bakat skolastik harus diikuti. Jadi tidak ada pengecualian, yang unconditional enggak harus ikut semuanya. Kemudian, skor TOEFL saya telah mengetahui cuma apakah ada pelatihan yang lain buat kita diikuti biar bisa jadi 550. Untuk yang 550, kalau sudah kursus, praktis. Lakukan praktis supaya nanti Anda hasilnya bisa maksimal. Kemudian, mau ke program kewirausahaan, tapi semuanya lain ya, nggak ada yang dalam negeri. Untuk yang kewirausahaan, nanti coba dicek, sepertinya ada yang di dalam negeri. Kemudian TOEFL-nya bisa pakai prediksi, nggak bisa. TOEFL-nya nanti harus TOEFL ITP yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagi teman ini dari Kak Naibina, untuk prediction totalnya 487 harus tes ulang lagi ya. Kemudian kalau beasiswa ongoing ada tidak Pak? Enggak ada. LPDP tidak ada yang ongoing. Untuk ada beasiswa unggulan untuk ongoing. Oke, berarti kalau unggulan bukan dari LPDP ya, seperti dari Dikti ya. Atau ya dari Dikti kalau unggulan ya. Kalau LPDP setahu saya nggak ada yang ongoing. Oke. Kemudian reguler padahal masih melawan dunia. Sebenarnya persamaan beasiswa PTUD dibandingkan beasiswa reguler. Oke, PTUD nanti dia dapat uang saku lebih ya dari Mas Satria. Tantangannya apa? Ya kampusnya lebih hebat lagi. Nah, saya tidak mengambil itu karena saya tahu saya nggak bisa untuk yang PTUD. Kemudian setelah kita jadi awardee, seperti apa ada tidak ada wacana mengabdi? Ada, pasti. Nanti 21 berarti 2 tahun ditambah 1 durasi. Jadi kalau Anda S3 berarti 6 tahun pengabdiannya. CV apakah Anda tulis isi untuk mengisi aplikasi pada mendatangan LP? Oke, penjelasannya nanti saat Anda mengisi ya untuk CV. Kemudian kalau beasiswa ke luar negeri berarti pakai harus IELTS, yes, harus IELTS. Kemudian apakah menghasilkan finansial atau harus yang bersifat relawan? Harus yang relawan untuk yang problem ya. Kemudian minta share PPT-nya, yang saya share nanti yang video rekamannya ya. Apa ada online test atau flight TP? Ada. Kemudian kalau guru minta rekomendasi dari mana Pak? Kepala sekolah. Oke. Saya bertanya untuk peserta luar negeri kan kita memilih 3 universitas tapi dengan jurusan yang sama. Nah, namun bagaimana jika kampusnya hanya 2 jurusan tapi berbeda? Anda bisa cari kampus lain ya. Anda bisa cari kampus lain yang sekiranya paling mendekati. Habis itu nanti akan diberikan pilihan sama LPDP. Kemudian kalau kita misal ada kontribusi pada masyarakat yang dilampirkan tapi kurang terkait dengan bidang kemampuan, nggak apa. Jadi yang penting ada kontribusinya. Kemudian menurut misalnya apakah permasalahan yang kita ambil tingkatannya nggak apa-apa masih rendah, misal masalah di tingkat desa nggak. Anda bahkan di tingkat RT pun nggak apa-apa. Yang penting ada masalah yang Anda selesaikan. Apalagi itu wajib ada sebelum daftar LPDP-LN? Kalau menurut saya itu wajib untuk meyakinkan pemberi beasiswa. Ya, mungkin mereka mengatakan enggak, tapi bagi saya itu wajib supaya nanti meyakinkan mereka. Untuk ASN, apakah kontribusinya boleh bersifat kantor? Bukan hanya program pribadi, bisa dari kantor. Ya, bisa dari kantor. Yang penting nanti memberikan kontribusi dan Anda punya peran di situ. Jadi misal saya menginisiasi program di kantor namanya ini. Di sini saya mengajak kayak gitu. Jadi Anda menjelaskan impact yang benar-benar luar biasa. Kemudian tadi sudah saya jawab ya dari Kak Indra, saya jawab apakah boleh berbeda, apakah sebenarnya kampus yang dipilih harus dijelaskan di IC. Nanti Anda bisa memilih 3 pilihan yang sekiranya itu paling mendekati. Kemudian
Apakah ada link absensi? Nggak ada. Assalamualaikum, saya bukan mencari beasiswa SER, tapi saya cita tinggal di negara lain. Kalau negara lain berarti Anda silahkan cari informasinya di imigrasi negara tujuan tersebut. Kemudian berikutnya, mau tanya daftar preparation lagi, oke, nanti saya sampaikan. Oke, ini pertanyaan menjawab ya. Oke, ini mumpung ada yang bertanya, perhatikan ini. Nah, terkait pertanyaan teman-teman yang akan tes TOEFL ITP, kami mengadakan tes TOEFL ITP secara online tanggal 20 Juni. Ini ada. Nanti bisa daftar ke admin. Kemudian bagi teman-teman yang akan TOEFL ITP, yang mau persiapan TOEFL ITP, kita ada kelas 6 Juni, Senin besok ya. Kemudian ada kelas IELTS 13 Juni. Kalau tesnya IELTS, nanti Anda bisa tes di Anda googling aja, nanti ada pilihan IALF, ada IDP, sama British Council. Nanti Anda cari kira-kira di bagian mana yang Anda paling dekat. Gitu ya. Kita balik lagi, pertanyaan teman-teman yang lain. Batas usia yang bisa dapat beasiswa minimalnya berapa? Kalau minimalnya itu sebentar, saya lihatnya maksimalnya ya dari Kak Arifin. Kalau yang saya tahu yang disyaratkan adalah minimal S1 selesai, kemudian maksimal S2 selesai untuk mendapatkan S3. Kemudian SM tapi yang ke beasiswa dokter spesialis itu apply masuk di mana? Nah, untuk spesialis belum ada. Dulu ada ya. Dulu ada sebelum COVID, sekarang masih belum ada. Jadi Anda bisa ambil dokter untuk manajemen. Jadi misal ke luar negeri nanti bisa. Oke, tapi kalau untuk yang PPDS belum ada. Kemudian dari PSLP itu kalau gagal maksimal bisa daftar lagi berapa kali? Setahu saya dulu itu 3 kali. Kemudian afirmasi syarat 400, saya tes CTP hanya nggak dapat sertifikatnya karena syarat dapat sertifikatnya harus lebih dari 4, padahal syaratnya hanya 400. Nah, ini dari Kak Gens. Anda hubungi bagian LPDP. Anda jelaskan. Afirmasi syaratnya sekian. Kalau setahu saya, afirmasi cuma pakai yang sertifikat yang didapat. Karena masih dapat nanti. Nanti dapatnya 2 kalau 400. Kalau 460 itu nanti dapatnya 3. Oke, jadi nanti silakan Anda tanyakan ke call center, tapi setahu saya itu tetap bisa. Kemudian PPDS belum ada ya, Dr. Guntur. Kemudian dari Kak Ismi, tips memilih jurusan di sana. Misalnya manajemen spesifik marketing, ada yang banyak di UKM, UGM. Bagaimana memilih S3 dan universitasnya? Caranya, Anda cari di rankingnya dulu, Anda pilih kota yang Anda mau tinggali, kemudian Anda cari informasi terkait di situ Anda kira-kira paling nyaman di mana. Misal, saya milih London kenapa? Terus terang ya, saya memilih London itu karena saya penggemar Chelsea. Saya pengen nonton bola. Saya seneng banget sama London. Jadi alasan selain saya memilih Kings, karena di London saya bisa nonton bola. Kayak gitu kan kita nggak mungkin ngomong. Tapi Anda pasti tahu kan, di mana kampus impian Anda, di mana negara. Saya mimpinya ke Jepang, ya sudah. Cari Jepang yang bisa mengakomodir Anda. Kira-kira di mana. Karena dengan seperti itu, Anda nanti S2-nya akan menyenangkan. Jadi tinggal di negara impian, kota impian, itu nanti akan sangat menyenangkan. Kemudian, tes TOEFL ITP saya bagian untuk ikut TOEFL Advance lagi, tapi dari adminnya tidak perbolehkan. Bagaimana? Really? Sepertinya tidak ada larangan ya. Saya TOEFL ITP saya terakhir, saya berkenan untuk ikut TOEFL ITP Advance lagi di Royal English, bisa kok. Ya. Nanti Anda bisa mendaftar lagi untuk yang kelas TOEFL ITP Advance dari Kak Arlita ya. Untuk TOEFL bisa atau web nggak bisa, harus ITP. Kemudian S1 nggak ada, belum ada ya. Kemudian untuk PNS apakah perlu mencantumkan LOE jika memilih dalam negeri? Perlu. Kemudian dari Kak Lina, kalau kesalahan bulan lulus S1 yang berbeda di ijazah terakhir, apakah membangun seleksi dokumen? Anda nanti bisa meminta surat pernyataan dari kampus bahwa ada kesalahan penulisan. Kemudian kalau misalkan afirmasi skor, tapi dari kampus tujuan minimal 4 itu gimana? Ya berarti Anda harus mengikuti kampus tujuan karena 450 tadi. Oke? Bulan Juli untuk S2, S3 aja. Buat S1 belum ada ya dari Kak Nadia. Pengabdian maksudnya bagaimana? Apakah kerja Indo atau termasuk pengabdian atau bagaimana? Nah, pengabdian itu lebih kepada sosial masyarakat. Ya, jadi nggak bekerja, tapi sosial. Jadi Anda punya kerjaan, tapi Anda nggak
organisasi yang Anda ikuti yang itu memecahkan masalah. Kayak gitu ya. Oke. Ya, kira-kira itu teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya? Menanyakan terkait update beasiswa LPDP nanti di sini. Saya akan berikan contoh untuk yang beasiswa LPDP caranya gini. Sebentar ya, beasiswa LPDP. Oke. Nah, ini ya. Saya tampilkan slide-nya beasiswa LPDP. Bentar. Oke, ini ya. Nah, ini. Oh, sorry. Sebentar ya. Sebentar. Semoga muncul. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul, teman-teman? Sudah muncul? Sudah ya? Oke, nah ini caranya gini. Ini nanti ada call center. Nah, ini information call center. Oke. Kontak us. Nah, di kontak us ini nanti Anda bisa telepon. 24 jam, nggak ada beasiswa selain LPDP yang ada call centernya. Ini kayak bank. Anda telepon tanya. Mbak, TOEFL-nya afirmasi kan 400 nih. Lah baru dapat 3 itu kan 460. Nah, gimana ini afirmasi? Oh, nanti gini-gini kayak gitu. Mbak, saya pengen gini, tapi di LPDP gini, kira-kira bagaimana? Call center-nya 24 jam. Kurang apa lagi? Enak sekali LPDP. Jadi saya sarankan teman-teman, nanti, nah ini beasiswanya macam-macam kan? Nah, nanti tinggal klik aja, cari detailnya, ini pelajari, kemudian nanti di YouTube dan sebagainya, cari informasi sebanyak-banyaknya terkait beasiswanya nanti seperti apa. Gitu ya. Nah, doa saya semoga nanti Anda diberikan yang terbaik di antara semua mimpi Anda. Ya, terbaiknya apa? Ya terbaiknya macam-macam. Ada yang terbaik dapat PNS, ada yang terbaiknya dapat beasiswa, ada yang dapat terbaiknya ternyata dia menikah, ada yang terbaiknya ini dan sebagainya. Kita nggak tahu yang terbaik, tapi sekali lagi kita nggak tahu yang terbaik kalau kita belum berusaha. Jadi apa yang ada di depan, adanya LPDP ya kita usahain, adanya PNS kita usahain, kita coba semuanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi nanti doanya jangan lupa minta yang terbaik dari semua ikhtiar yang kita lakukan. Nah, nanti jangan lupa, saya minta tolong, kalau nanti sudah berhasil achieve something, tolong saya dikabari. Jadi saya berhasil mendapatkan beasiswa ini. Itu nanti akan sangat menyenangkan sekali. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Nanti akan saya bagikan contoh aplikasi saya. Semoga nanti membantu. See you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih teman-teman. Good luck ya.